Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Faizal Chan dan Ibu Violeta Zaini. Nah, sebelum memasuki materinya yang bertema tentang hakikat perspektif global, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya, Ella Audianti dengan NIM A1D1201115, dan yang kedua yaitu Putri Jayani Simbolon dengan NIM A1D1201146. Nah, baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Untuk memahami lebih lanjut tentang mata kuliah perspektif global, kita harus memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan perspektif global, yaitu ada istilah global, globalisasi, dan pendidikan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan global? Nah, global itu sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud di sini dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, ataupun bahkan sikap yang berkaitan dengan masalah, misalnya kebakaran hutan menimbulkan asap, dan ini berdampak global di mana negara lain di Asia Tenggara, bahkan seluruh Asia mengalami sesak nafas. Slide selanjutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perspektif global? Setelah tadi memahami istilah global, maka kita akan mempelajari tentang perspektif global. Nah, perspektif global di sini yaitu suatu cara pandang dengan cara berpikir terhadap sesuatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Nah, sebagai contoh itu, kita sebagai calon pendidik tuh memerlukan suatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkan kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku. Kemudian ada perspektif global, suatu pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini tuh untuk kepentingan global yang lebih luas. Nah, dalam cara berpikir, seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal atau thinking globally and acting locally. Oleh karena itu, harus kita camkan bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Hal ini harus ditanamkan pada diri murid bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Nah, kita juga hidup karena adanya saling ketergantungan. Nah, oleh karena itu, sebagai calon seorang guru, kita harus mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar tersebut. Next. Perspektif global, suatu pandang di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Yang maksud isu global di sini yaitu ada isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Nah, peserta didik tuh harus belajar tentang dirinya dan dunia. Dari istilah saja kita sebenarnya dapat memahami bahwa global itu mengandung pengertian proses. Nah, istilah lainnya yang senada dengan strukturalisasi yaitu proses perstrukturannya, reformasi proses pembentukan ulang atau pembaruan, industrialisasi yaitu proses pengindustrialisasinya. Nah, istilah global juga itu sangat populer karena berkaitan dengan gerak pembangunan Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem ekonomi terbuka dan pandangan bebas. Era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan yang semakin tajam, padatnya informasi, kuatnya komunikasi, dan keterbukaan. Tanpa memiliki kemampuan ini, maka Indonesia akan tertinggal jauh dan terseret oleh arus globalisasi yang demikian dahsyatnya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri yang telah menjelaskan materi tentang perspektif global. Nah, baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya.
Yaitu globalisasi adalah proses penduniaan, artinya segala aktivitas diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Ini disebabkan oleh saat ini tidak ada lagi suatu bangsa yang homogen dan statis. Setiap bangsa berkembang berkat interaksi dengan bangsa lainnya. Kita harus terbuka dengan dunia luar, tetapi kita harus tetap kokoh dengan akar budaya bangsa kita. Globalisasi mempunyai dampak baik, positif maupun negatif. Nah, HAR Tilar mengemukakan ciri era globalisasi, yaitu adanya era masyarakat terbuka. Yang dimaksud dengan era masyarakat terbuka dapat dibagi di dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi dan yang kedua di dalam bidang politik. Nah, di dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Nah, sedangkan di dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu suatu masyarakat di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, globalisasi melahirkan masyarakat yang terbuka. Masyarakat tersebut merupakan konsekuensi dari masyarakat yang memberikan nilai kepada individu, kepada hak dan kewajiban sehingga semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan menyumbangkan kemampuannya bagi kemajuan bangsanya. Proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global di mana manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling tergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling membantu. Selanjutnya yaitu pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa. Karena melalui pendidikan global, para siswa dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Hupis Garcia tahun 1977 mengatakan bahwa pendidikan global mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan global dan keragaman budaya yang mencakup hubungan, kejadian dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. Selanjutnya, Hupis juga menjelaskan bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua yaitu pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Tujuan yang terakhir yaitu pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga suatu negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan atau global citizen. Pendidikan global mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas. Nah, pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada pada suatu area global yang saling berkaitan. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan informasi tentang keadaan dan sistem global. Maka dari itu, kita memiliki mata kuliah atau pelajaran tentang perspektif global, karena perspektif global itu sangat penting diketahui oleh siswa, karena banyak informasi yang harus diberikan tentang perubahan-perubahan di global ini. Nah, baiklah, sekian dari materi tentang hakikat perspektif global dari kelompok 12 yang beranggotakan saya dan Putri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.